Nah, sekarang kita masuk ke sesi bagaimana membuat ekobrik. Ekobrik ini cukup mudah. Tua, muda, semua umur bisa membuatnya. Tidak diperlukan keahlian khusus. Tetapi harus dimulai dengan yang benar. Ini adalah pola hidup dan kebiasaan jangka panjang. Ekobrik pertama itu sangat penting. Kita harus mengikuti petunjuk sederhana untuk membuat ekobrik yang sempurna. Nanti akan ada slide-slide yang memandu kita untuk bikin ekobrik. Tolong diperhatikan ya. Bahan dan peralatan yang digunakan. Yang pertama tentunya botol plastik bekas minuman ya. Untuk hasil yang terbaik, gunakan botol dengan merek dan ukuran yang sama. Kemudian, plastik bekas dalam kondisi bersih dan kering. Semua macam jenis plastik yang bisa dimasukkan ke mulut botol itu boleh dijadikan bahan ekobrik. Misalnya, kresek, bekas kemasan makanan, sedotan, gelas plastik, mika, styrofoam, bahkan sikat gigi bekas, sendok plastik, bekas pulpen atau bekas spidol. Semuanya boleh masuk ke dalam ekobrik. Kemudian yang ketiga adalah tongkat. Tongkat ini terbuat dari kayu atau bambu ya. Gak boleh besi. Kalau pakai besi nanti botolnya rusak. Tongkat kayu atau bambu ini berfungsi untuk mendorong plastik ke bawah botol agar padat. Kemudian gunting untuk menggunting-gunting plastik. Yang terakhir adalah timbangan digital yang biasa digunakan di dapur. Timbangan digital ini itu kita anggap investasi ya. Jadi jangan rugi untuk beli timbangan digital. Di beberapa e-commerce itu dijual murah loh. Mulai dari 30.000. Jadi apa salahnya kamu beli dari sekarang? Bahan plastik itu bisa kita bagi menjadi dua ya, kita pisahkan dulu. Yang pertama adalah plastik tebal dan plastik tipis. Plastik tebal ini kita gunting menjadi kecil-kecil, sedangkan kalau kresek atau plastik tipis, plastik halus itu nggak perlu. Kemudian, masukkan kresek berwarna ke ujung bawah botol. Ketebalan plastik berwarna ini kira-kira 2 cm. Kenapa harus kresek dan kenapa harus berwarna? Harus kresek karena bahan kresek itu sangat halus, sangat tipis, sehingga dia bisa menutupi dengan sempurna kontur-kontur bawah botol. Kalau harus berwarna, karena jika kita nanti membuat modular, akan didapat pola-pola yang sangat cantik. Langkah selanjutnya, mulai masukkan plastik yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Kemudian dorong plastik dengan menggunakan tongkat kayu atau bambu untuk memadatkan. Mendorong atau menusuknya dari samping ya, bukan dari tengah. Nah, posisinya juga seperti ini. Jadi si botol itu kita genggam atau kita apit di perut. Jangan sampai kita menusuk-nusuknya si botol ini nempel ke lantai ya, karena bisa merusak botol itu sendiri. Kemudian botol bisa ditekan atau dipencet mulai dari bawah untuk memastikan bahwa botol tersebut sudah padat. Jadi jangan sampai di bawahnya kosong tapi sudah naik ke atas itu padat. Nanti susah untuk dibenerin. Pastikan udah padat. Kalau bawah udah padat baru kita ke atas. Kalau mau dicobain ekobriknya kira-kira benar, tekan-tekan gini. Kalau udah keras, ini keras banget, itu berarti oke. Nah, apabila botol sudah terisi setengahnya secara padat, kamu wajib timbang. Contoh, botol 600 ml, maka berat setengahnya adalah minimal 100 gram. Namun, jika beratnya kurang dari 100 gram, berarti ekobrik kamu masih kurang padat. Perbaiki kembali. Ketentuan berat ekobrik adalah volume botol kali 0,33 untuk berat minimal. Untuk berat maksimal adalah volume botol kali 0,7. Jadi, misalnya botol saya 600 ml, maka 600 ml kali 0,33. Ya, sekitar 200 gram lah untuk minimal ya. Pastikan ekobrik kamu dalam botol padat ya. Coba kamu tekan-tekan lagi. Kalau misalnya masih ada penyok-penyok, itu berarti masih ada celah atau ruang.
Kamu bisa masukin lagi kresek tipis yang bisa kamu tekan pakai tongkat bambu. Kemudian di ujung atas botol sisakan ruang sekitar 2 cm ya. Jadi cukup selehernya, jangan terlalu penuh. Nah, setelah itu timbanglah ekobrik kamu. Semakin berat semakin baik. Contoh ekobrik ini 600 ml, dia beratnya 236. Kalau berat botol kamu sudah di atas 200, berarti ekobrik kamu sudah sempurna. Nah, kalau kamu udah selesai bikin ekobrik, kamu bisa daftarkan ekobrik kamu ke www.gobrik.com. Gobrik ini adalah web aplikasi ya. Fungsinya adalah untuk mendata dan menghubungkan ekobrik Anda. Kita bisa lihat seberapa banyak ekobrik yang kita buat, kemudian seberapa banyak plastik yang sudah kita selamatkan. Kemudian kita bisa juga melihat perkembangan komunitas yang kita daftarkan. Langkah pertama kita adalah membuat akun Gobrik, bisa melalui Facebook atau email. Setelah kita create akun, daftarkan ekobrik Anda. Silakan ikuti petunjuk di dalamnya. Kemudian lihat ekogol Anda. Ekogol ini bisa secara pribadi atau komunitas. Kita bisa explore banyak di Gobrik ini. Ekobrik yang sudah kita buat banyak dapat dimanfaatkan untuk membuat modul dan ruang hijau. Seperti ini modular. Ini kita bisa bikin untuk tempat duduk atau dingkli, kemudian meja, bisa juga untuk backdrop. Nah, kalau ruang terbuka hijau, kita bisa untuk bikin taman-taman. Untuk penjelasan berikutnya, kamu bisa buka di www.ecobricks.org modules, www.ecobricks.org build, dan www.ecobricks.org earth. Kami akan jelaskan ya. Pemanfaatan ekobrik paling mudah dan cepat adalah membuatnya menjadi gugusan modular. Dua jenis untuk yang mendatar, yaitu modul segitiga atau triangle, ini dibutuhkan 12 ekobriks. Kemudian modul segi 6 atau heksagon, dibutuhkan 19 ekobrik. Satu jenis lainnya adalah untuk bangunan vertikal, yaitu modul Lego. Ini dibutuhkan 16 ekobrik. Modul Lego ini prinsipnya sama dengan Lego yang bisa dibongkar pasang. Ada dua cara merekatkan ekobrik untuk dijadikan modular. Yang pertama menggunakan lem silikon atau kaca, atau yang biasa digunakan untuk merekatkan kaca akuarium. Hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kegiatan ini kita lakukan di luar ruangan, agar pernafasan kita tidak terganggu. Yang kedua, kegiatan ini dilakukan di bidang yang rata, misalnya di lantai atau di atas meja. Yang kedua, menggunakan bandala motor bekas. Bandala motor bekas ini kita gunting-gunting seperti karet gelang ya, tapi agak tebal. Oh ya, kita harus menghindari penggunaan lakban atau selotip untuk merekatkan ekobrik ini. Karena dengan menggunakan lakban atau selotip, justru menambah lagi konsumsi plastik kita. Penggunaan ekobrik terbaik adalah membangun ruang hijau untuk komunitas, menggunakan bahan material lokal, yaitu tanah lempung, pasir, dan jerami. Komunitas bisa membangun area hijau yang cantik, yang memperkaya lingkungan. Nah, ini perlu kamu perhatikan ya. Ekobrik tidak untuk diaplikasikan di ruang terbuka yang terpapar langsung sinar matahari. Pengaplikasian ekobrik yang tepat adalah di dalam ruangan atau indoor. Dan untuk outdoor adalah dengan konsep ekobrik earth building, di mana ekobrik menjadi bahan bata bangunan yang dibalut oleh tanah lempung, pasir, dan jerami. Jadi aman dari paparan langsung sinar matahari. Baca penjelasan sebelumnya mengenai bahayanya plastik apabila terpapar sinar matahari. Jadi paham ya? Nah, sekarang kita lihat galeri-galeri ya. Galeri yang di atas ini adalah foto-foto ekobrik yang diaplikasikan di dalam ruangan. Seperti ini untuk panggung, untuk backdrop, bahkan untuk pelaminan.
Kemudian untuk bangunan ruang terbuka hijau. Ini kegiatan kami ketika kami bikin eco brick yang diaplikasikan menggunakan semen organik.